Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabar? Hari ini sehat? Baik, puji Tuhan. Kalau adik-adik hari ini tetap sehat, itu karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Rasanya sudah hampir 1 tahun ya kita nggak bertemu muka bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bersama-sama. Tetapi kita tetap terus berharap agar supaya corona cepat pergi dari muka bumi ini dan kita boleh bertemu kembali untuk memuji Tuhan. Walaupun kita ibadahnya online, tetapi adik-adik harus tetap setia untuk mendengar firman Tuhan. Saatnya kita akan memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala, sikap yang baik dan hormat kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan masih menyertai hidup kami. Saatnya kami mau memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih Tuhan kita. Kasih Tuhan lebih tinggi daripada langit, lebih luas dari samudra. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang baik, yang sangat sayang kepada kita. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya. Dan senantiasa hidup kita selalu seturut akan firman Tuhan. Setinggi-tingginya langit. Adik-adik yang di rumah boleh berdiri, kita akan menggerakkan badan kita, tangan kita, membuka suara kita untuk meninggikan nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam nama
kita menyediakan telinga untuk mendengar firman Tuhan, membuka hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan tidak sia-sia, tetapi senantiasa kita ingat dalam pikiran kita dan kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan biarlah firman Tuhan senantiasa kami ingat, dan tentunya kami mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus, amin. Halo, selamat minggu adik-adik tercinta dan terkasih. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Kadi akan bacakan untuk adik-adik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, bercuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu yang kedua kita akan baca Kejadian 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Kejadian 2 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-15. Tadi juga akan membacakannya untuk adik-adik. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan melihara taman itu. Beginilah firman Tuhan diambil dari Kejadian pertama dan kedua. Kiranya Allah membuat firman-Nya tinggal di hati kita. Nah, adik-adik, sekarang Kak Adi mempunyai akuarium di sebelah Kak Adi. Ini adalah akuarium Kak Adi. Dan akuarium ini Kak Adi hias supaya nanti ketika Kak Adi mempunyai ikan-ikan di dalam sini, ikan-ikannya betah. Dan lihat Kak Adi mencelupkan beberapa ikan di sini. Kak Adi ketika memutuskan untuk mempunyai akuarium dan mempunyai ikan di dalamnya, berarti harus Kak Adi bertanggung jawab atas ikan-ikan yang ada di dalam akuarium tersebut. Kak Adi juga harus memelihara ikan-ikan yang ada di dalam akuarium tersebut. Maka Kak Adi harus memberi makan. Seperti ini. Nah, pasti adik-adik tahu kenapa ikan harus diberi makan, supaya nggak mati. Karena kalau ikan nggak diberi makan, ya pasti mati, sama seperti makhluk hidup lainnya. Tapi kalau sudah diberi makan yang cukup banyak, ikan-ikan akan jadi besar seperti ini, dan dia pasti juga akan betah tinggal di dalam akuarium. Begitu juga ketika Kak Adi punya tanaman. Ketika Kak Adi punya tanaman,
Di dalam pot seperti ini, berarti Kak Adi harus merawat tanaman ini, merawat tanaman yang di dalam pot ini. Kak Adi harus menyiram air, Kak Adi harus menempatkannya di bawah matahari. Supaya apa? Supaya bertumbuh, supaya berbuah. Pun juga Kak Adi juga harus memberikannya pupuk, supaya tanaman juga sehat. Sama seperti kita butuh vitamin, tanaman di pot juga butuh pupuk. Begitulah bagaimana Allah mempertanggungjawabkan segala sesuatu pada kita. Kita ditempatkan di dunia ini untuk memelihara seluruh ciptaannya, memelihara seluruh apa yang dijadikan oleh Tuhan Allah kita. Ada pohon-pohon, ada binatang-binatang, ada sungai, dan segala macamnya. Kita harus pelihara itu. Sama seperti Kak Adi memelihara ikan. Kalau ikan nggak dipelihara, pasti akan mati. Kalau tanaman nggak dipelihara, pasti juga akan mati. Dan itu adalah bentuk ketidaktanggungjawaban Kak Adi. Ketika Kak Adi dan teman-teman semua ditaruh di bumi ini, Allah ingin kita semua untuk merawat bumi ini dan segala isinya. Karena apa? Karena kita adalah rekan Allah di bumi. Kita dikasih Allah, diberi kemuliaan Allah serupa dan seturut segambarnya. Artinya kita mempunyai tanggung jawab yang besar pada seluruh ciptaannya. Maka adik-adik, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, yang dicintai Tuhan, mari kita pelihara alam kita. Dari hal yang sederhana, kita memelihara tanaman-tanaman di depan kita, atau kita memulai menanam tanaman kita memulai memelihara hewan peliharaan kita dengan kasih sayang kita. Dengan begitu kita bertanggung jawab kepada Tuhan, kita bertanggung jawab kepada yang menciptakan kita. Nanti waktu besar kita juga dipasrahi perkara besar, yaitu apa? Ketika kita sudah sanggup merawat tanaman-tanaman kecil di rumah kita, di peliharaan kita di rumah kita ditanggung jawabkan untuk merawat seisi bumi, merawat hutan, merawat sungai, merawat laut dan segala isinya, dengan cara tidak membuang sampah dan semacamnya. Itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita. Mari kita amini pesan Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, dan kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Allah yang telah memelihara kami dan Allah yang telah menempatkan kami di bumi, kami telah mendengarkan sabda-Mu dan kami telah mengerti apa yang telah Engkau sampaikan pada kami, bahwa kami mempunyai tugas dan tanggung jawab besar di bumi ini, yaitu merawat tanaman, merawat segala ciptaan, merawat hewan yang ada di dalam bumi ini. Kami akan mulainya dari rumah kami. Berkati supaya kami dapat senantiasa menyayangi apa yang Kau ciptakan, seperti Engkau menciptakan kami, seperti Engkau menyayangi kami. Di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.